Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. Bapak-bapak peserta IHT yang saya hormati, dan ini tadi teman-teman kita sepertinya ada masalah sehingga tidak cukup banyak yang bisa jalan, banyak yang terpental. Ya sudah, kita mulai saja seadanya, nanti biar nyambung di berikutnya. Bapak-bapak yang saya hormati, untuk IHT hari ini, kebetulan ini hari kedua, kita akan mempelajari mengenai alur tujuan pembelajaran. Untuk hari kedua ini, saya rasakan Bapak dan Ibu, oh ini Bapak semua ya, Bapak-bapak masih wangi, kemarin juga, iya masih wangi kemarin. Nah, hari ketiga biasanya begitu, Bapak juga masih wangi. Baru hari keempat, kelima, dan seterusnya itu ya seperti yang biasa-biasa lah. Di sana akan aromanya berganti Tresker, Remason, kemudian balsem, kayu putih, dan seterusnya. Bapak-bapak yang saya hormati, kita lanjutkan saja untuk kegiatan kita. Inggih Bapak. Untuk kegiatan kita settingannya hari ini seperti ini. Untuk yang berikutnya sebentar. Nah, ini Bapak. Sebentar. Nah, seperti ini. Sudah muncul ya? Pak Koirus sudah tampak? Nggih, ampun. Oh, nggih. Nah, alur kegiatannya Sudah, untuk hari sudah. ini yang pertama adalah pendahuluan seperti yang sudah kita lihat tadi, kemudian nanti dilanjutkan dengan paparan konsep tujuan pembelajaran. Berikutnya kita laksanakan workshop kerja kelompok. Nanti kita susun, kita kelompokkan per mata pelajaran. Bahasa mudahnya itu. Biasa kita sebut dengan MGMPS. Kemudian setelah workshop kita lakukan presentasi dari hasil pekerjaan. Kemudian di sana nanti juga kita lakukan diskusi. Kemudian diakhiri dengan umpan balik. Saya lanjutkan, Bapak-bapak. Nah, ini bahasan kita untuk hari ini adalah tentang konsep tujuan pembelajaran. Dari hasil hari ini nanti akan dilanjutkan dengan pembicaraan berikutnya, dan konsep tujuan pembelajaran nanti akan masuk ke dalam konsep alur tujuan pembelajaran. Nah, di sana akan dibicarakan mengenai prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, kemudian prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran, praktek membuat alur tujuan pembelajaran, yang semuanya nanti akan dimulai diawali dari capaian pembelajaran atau DP. Hasil-hasil tersebut endingnya nanti akan terlahir atau bisa diwujudkan dalam bentuk modul ajar. Nah, sebelum kita jauh ke sana, kita mulai saja untuk konsep tujuan pembelajaran. Nah, demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama adalah mencakup nanti ada sekitar 5 komponen. Untuk konsep tujuan pembelajaran ini digambarkan seperti ini. Bisa tampak jelas ya Bapak dari sana ya? Tampak jelas, tampak Oh jelas. iya, terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran nanti kita kenal dengan istilah TP. Ini merupakan deskripsi pencapaian dari 3 kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam kegiatan pembelajaran yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan dari waktu-waktu menjadi prasyarat menuju CP. Nah, agak berbeda Bapak Ibu yang dibandingkan dengan yang sudah-sudah. Untuk tujuan pembelajaran yang kita gunakan dengan penerapan pendidikan yang memerdekakan nanti agak berbeda dengan tujuan pembelajaran yang biasa kita kerjakan di sana. Kalau tujuan pembelajaran yang biasanya ini disebutkan mencakup aspek A, B, C, D. Itu kita sudah hafal luar biasa.
Karena dari awal dulu selalu menggunakan prinsip ABCD. Nah, kali ini nanti mencakup 3 komponen, yaitu kompetensi, kemudian konten, yang satu lagi adalah variasi. Nah, ini kelihatannya ada istilah-istilah yang baru dalam penyusunan rumusan dari tujuan pembelajaran. Nah, kita pelajari bersama-sama. Nyantai aja ya, Bapak Ibu, nggak usah panik, ya nyantai saja. Nah, rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, mengingat, memahami, aplikasi, analisis, evaluasi, mencipta, seperti yang disampaikan oleh Bloom, kemudian juga itu kita sebut dengan biasanya dimensi kognitif, namun juga mencakup dimensi pengetahuan yang mencakup faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Tetapi dalam hal ini nanti juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, serta profil pelajar Pancasila yang mencakup 6 macam komponen. Kemudian saya lanjutkan, Bapak. Nah, secara operasional komponen tujuan pembelajaran ini memuat 3 aspek. Kalau yang kita bahas sebelumnya itu adalah konsepnya. Nah, 3 aspek yang dimaksud seperti yang saya sampaikan tadi adalah kompetensi, kemudian konten, dan yang satunya adalah variasi. Adapun kompetensi, Bapak, ini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa, diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, baik nanti disebut dengan keterampilan konkret atau keterampilan abstrak, yang menunjukkan bahwa siswa tersebut telah mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini nanti kita gunakan kata kerja operasional yang bisa diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang telah direvisi. Nah, juga perlu diketahui bahwa kemarin untuk yang sebelumnya ini kita mengenal ada tujuan pembelajaran untuk pengetahuan dan tujuan pembelajaran untuk keterampilan, maka dalam hal ini bisa dijadikan satu, sehingga Bapak Ibu nggak usah bingung, saya harus pakai Bloom atau pakai Dayes. Nah, kalau jenengan misalnya mengambil keterampilan konkret, maka jenengan bisa menggunakan Dayes, misalnya presisi, kemudian naturalisasi, menggunakan istilah mencoba, kemudian mempraktekkan, memodifikasi, itu adalah bentuk-bentuk praktek atau keterampilan konkret atau biasa disebut dengan praktek. Nah, dalam hal ini contohnya adalah peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Menyajikan, ini adalah punyanya taksonomi Bloom, masuk dalam tingkatan atau disebut dengan C berapa ini? Menyajikan C4. Sudah tinggi. Saya lanjutkan. Kemudian untuk komponen berikutnya adalah konten. Konten yang dimaksud di sini kalau bahasa yang dulu itu adalah KD. Dulu kita mengenal KIKD, nah, indikator. KD atau materi lah, sebut konten yang dimaksud di sini adalah materi atau inti dari keilmuan yang hendak kita berikan atau yang akan dipelajari. Nah, di sini konten adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa. Nah, kemudian apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pelajaran? Nah, itu disebut dengan konten. Contoh, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Contoh lagi, misalnya kalau di mapel saya ada hukum Avogadro, kemudian misalnya lagi ada hukum Lavoisier. Nah, kemudian ada sel elektrokimia. Nah, yang dibedakan menjadi 2, sel Volta dan sel elektrolisis. Nah, judul-judul materi itu, kalau gampangannya bahasa mudahnya mungkin bab. Bab-bab itulah yang dimaksud dengan konten. Nah,
Kemudian berikutnya adalah variasi. Ini adalah komponen ketiga atau aspek ketiga. Yang dimaksud variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu diketahui oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam hal ini adalah menggunakan keterampilan berpikir kreatif, kritis, tingkat tinggi, kemudian diambil contoh seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, mencipta, dan seterusnya. Nah, yang bisa dikelompokkan dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT. Nah, dalam hal ini kadang kita rancu dengan yang pertama tadi. Yang pertama yang dimaksud dengan kompetensi juga seperti itu. Nah, membedakannya gimana? Karena memang ini beda tipis. Maka dalam hal ini anggap saja variasi ini adalah sebuah keterampilan yang mempertegas atau mempertajam dari aspek kompetensi. Diambil contoh di sini, menganalisis hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utama. Di mana untuk kita menganalisis hubungan dan menarik kesimpulan perlu perlu tingkatan mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan. Jadi tingkatan di bawahnya itu juga sudah harus dipegang, dimiliki sebelum bisa mencapai ini. Jadi titik-titik garis tebalnya atau garis tebalnya ya untuk variasi ini adalah ke arah tingkat berpikir tinggi atau HOT, di mana itu juga bagian dari perwujudan profil pelajar Pancasila, berpikir tinggi, berpikir tingkat tinggi, dan seterusnya. Nah, mungkin nanti akan lebih jelas tampak ketika kita masuk dalam contoh. Nah, contoh konsep tujuan pembelajaran rumusannya seperti ini. Contoh yang pertama, tapi ini mohon maaf kurang, jadi harusnya ini ditambahi peserta didik dapat. Nah, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, kemudian contoh yang kedua, peserta didik dapat merancang solusi untuk menyelesaikan masalah dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah, dalam hal ini yang kuning. Nah, yang kuning-kuning itu adalah kompetensi. Nah, kemudian sedangkan yang biru ya semacam ini. Itu adalah konten, materi yang kita pelajari. Kemudian untuk yang hijau itu adalah dikelompokkan masuk kelompok variasi. Sehingga susunan dari tujuan pembelajaran yang kita rumuskan nanti minimal harus mencangkup 3 aspek ini. Bapak Ibu nanti akan berlatih, berdiskusi di tiap masing-masing mapel atau MGMPS untuk membuat contoh konsep atau membuat contoh 1 atau 2 dari tujuan pembelajaran. Nah, kemudian di samping tugas dari Bapak Ibu untuk berlatih membuat contoh tujuan pembelajaran atau contoh rumusan dari TP atau tujuan pembelajaran, nanti kita sebut dengan TP, sedangkan alur tujuan pembelajaran itu kasarnya ngomong adalah kumpulan dari TP dalam 1 tahun atau dalam 1 fase. Yang tepat seperti itu, dalam 1 fase. Nanti kita kenal istilah fase. Nah, ini adalah contoh dari tujuan pembelajaran yang sudah jadi, kita berlatih untuk menentukan atau memastikan bahwa masing-masing contoh tujuan dari 1 sampai 5 ini memang sudah memuat 3 aspek, yaitu kompetensi, konten, kemudian juga variasi. Jenengan cantumkan
Di sini di blok juga boleh nanti, kemudian ditaruh di bawahnya juga boleh. Misalnya yang nomor 1 itu peserta didik dapat menyusun definisi. Nah, menyusun itu adalah kompetensi. Nah, kemudian memecahkan permasalahan karakteristik materi dalam kehidupan sehari-hari. Wah, berarti memecahkan permasalahan itu adalah variasi tingkat tinggi. Nah, kemudian materi, materi itu adalah konten. Karena untuk kimia itu adalah bab pertamanya adalah judulnya materi dan perubahan. Tentang definisi apa itu materi, apa itu zat, apa itu yang dimaksud bahan. Misalnya udara itu materi, tanah itu materi, emas itu materi, kemudian bahkan pulpen, laptop itu materi. Nah, di sini diminta untuk membuat definisi yang dimaksud dengan materi itu apa. Nah, demikian pula untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, demikian Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini tentang konsep dan menyusun rumusan tujuan pembelajaran. Nah, untuk hari berikutnya, besok kita akan menginjak pada bagian pembuatan alur tujuan pembelajaran. Jadi, hasil kita hari ini akan dibawa ke tujuan besok untuk materi besok hari. Nah, kemudian silahkan kalau di antara Bapak Ibu ada yang perlu dibicarakan atau kita klarifikasi, kita perjelas. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Bapak Ibu silahkan masuk ke dalam kelas masing-masing. Di situ linknya room sudah saya berikan di WAG, WhatsApp Group. Di situ ada kita lakukan breaking room. Kemudian nanti kita masuk kembali untuk melaksanakan session berikutnya, yaitu presentasi dan hasil diskusi kita hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan umpan balik. Pre-memori. Nah, saya anggap untuk break room-nya sudah selesai. Monggo di antara bapak-bapak perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil dari workshop yang telah kita lakukan untuk kita diskusikan bersama. Mungkin Bapak Koirul atau oh inggih, monggo. Jenengan ya, jadi kita sebaiknya pindah ke Zoom berikutnya karena memang waktu kita kan dibatasi Pak Bagiatu sehingga bisa lebih lancar lagi. Siapa tahu teman-teman yang terlempar tadi bisa masuk. Iya, sampai menunggu itu. Monggo share screen. Nah, saya kira cukup untuk acara diskusi kita hari ini dan presentasi dari Bapak Koirul sebagai perwakilan MG MPS jurusan mapelnya apa Bapak? Matematika. Oh, matematika. Nah, terima kasih. Demikian pula dari Pak Mukadas tadi perwakilan dari teknik kalau nggak salah ya. Terima kasih. Pre-memori. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan akhir dari pertemuan kita hari ini. Jangan lupa nanti dibuka untuk sesi sinkronus karena ada beberapa hal yang perlu bapak-bapak pelajari pada sesi asinkronus. Jangan lupa untuk mengirimkan hasil pembelajarannya. Kita tidak membatasi waktu seperti yang ada di sana, tapi monggo silakan Bapak-bapak kami berikan kesempatan setidaknya
kegiatan kita hari ini selesai hari ini, meskipun nanti malam atau besok menjelang pagi juga tidak apa-apa, tapi harapan kami kita memulai pembelajaran besok itu semua tugas kita hari ini sudah selesai agar tidak terjadi penumpukan seperti di jalan raya itu kayak penumpukan macet, Bapak. Macet. Nah, untuk hari ini terima kasih dari kita. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Hasil diskusi kita tadi banyak masukan-masukan yang bisa kita gunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa jaga kesehatan, jaga imun, doa supaya kita bisa bertahan di masa pandemi ini. Jaga prokes ya. Ya, selamat sampai ketemu besok pagi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Terima kasih.